Soal Pendidikan Pancasila, Kelas 3 Semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 1, Aku Anak Indonesia. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang membentuk identitas diri. Soal nomor 1. Apa yang termasuk dalam aspek identitas diri? A. Tempat tinggal dan jenis kendaraan. B. Keluarga dan latar belakang pendidikan. C. Hobi dan warna favorit. D. Pekerjaan dan pengalaman hidup. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya mengenal identitas diri dan keluarga untuk saling menghargai. Soal nomor 2. Mengapa penting untuk mengenal identitas diri dan keluarga? A. Agar bisa berbohong. B. Agar bisa saling menghargai dan menyayangi. C. Agar bisa bersaing satu sama lain. D. Agar bisa tampil lebih baik. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menjelaskan cara-cara untuk menjaga hubungan yang harmonis meskipun terdapat perbedaan suku bangsa. Soal nomor 3. Dalam konteks keluarga, perbedaan suku bangsa seharusnya A. Menjadi alasan untuk bertengkar. B. Tidak menjadi masalah, asalkan saling menghormati. C. Menjadi hal yang harus disembunyikan. D. Membuat kita tidak bisa akur. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya diri saat memperkenalkan diri di depan teman-teman. Soal nomor 4. Siapa yang memperkenalkan diri dengan percaya diri di depan teman-teman? A. Hanya guru. B. Semua peserta didik. C. Hanya anak laki-laki. D. Hanya anak perempuan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menjelaskan cara untuk membuat suasana kelas lebih menyenangkan melalui pengenalan identitas teman. Soal nomor 5. Apa yang dapat dilakukan untuk membuat suasana kelas lebih menyenangkan? A. Mengabaikan teman. B. Mengenali identitas teman-teman. C. Bertindak egois. D. Tidak berinteraksi dengan orang lain. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat memahami pentingnya mengenal bahasa daerah teman untuk berkomunikasi dengan baik. Soal nomor 6. Mengapa kita perlu mengenal bahasa daerah teman kita? A. Agar bisa berkelahi. B. Agar bisa berkomunikasi dan menghargai. C. Agar bisa berbohong. D. Agar bisa menghindar dari teman.
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat menyebutkan informasi dasar yang perlu diperkenalkan saat berkenalan. Soal nomor 7. Dalam konteks berkenalan, apa yang harus diperkenalkan? A. Nama dan umur. B. Nama, agama, dan asal daerah. C. Nama, hobi, dan semua informasi pribadi. D. Hanya nama. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat menunjukkan dukungan kepada teman yang memperkenalkan diri dengan cara memberikan tepuk tangan. Soal nomor 8. Apa yang bisa dilakukan saat temanmu memperkenalkan diri? A. Menertawakan mereka. B. Memberikan tepuk tangan. C. Mengabaikan. D. Menginterupsi mereka. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai contoh identitas budaya, seperti tradisi, seni, dan kebiasaan. Soal nomor 9. Apa yang menjadi contoh identitas budaya? A. Nama lengkap. B. Agama. C. Tari kecak. D. Hobi. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat memahami pentingnya bersyukur kepada Tuhan atas keberagaman dalam keluarga. Soal nomor 10. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya? A. Karena semua orang kaya. B. Karena keluarga yang rukun dan beragam. C. Karena kita bisa berbohong. D. Karena kita bisa bertengkar. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat menjelaskan cara membangun hubungan baik dengan teman-teman melalui sikap saling menghargai. Soal nomor 11. Apa yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan teman-teman? A. Menciptakan konflik. B. Saling menghargai dan menolong. C. Menghindari komunikasi. D. Merasa superior. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil setelah mengenal identitas teman-teman. Soal nomor 12. Apa yang harus dilakukan setelah mengenal identitas teman-teman? A. Menyimpan informasi untuk diri sendiri. B. Membandingkan dan mengkritik. C. Mempresentasikan di depan kelas. D. Mengabaikan informasi tersebut. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat memahami manfaat berkenalan sambil menyanyi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kebersamaan. Soal nomor 13. Mengapa penting untuk berkenalan sambil menyanyi? A. Agar bisa terlihat lucu.
B. Untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kebersamaan. C. Agar tidak ada yang memperhatikan. D. Karena itu adalah tugas guru. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menjelaskan hal-hal yang sebaiknya dihindari saat memperkenalkan diri. Soal nomor 14. Dalam memperkenalkan diri, apa yang harus dihindari? A. Menyebutkan hobi. B. Menyebutkan nama. C. Menyebutkan hal-hal yang bersifat negatif. D. Menyebutkan asal daerah. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat memahami pentingnya melakukan undian kelompok secara acak untuk merata dan adil. Soal nomor 15. Apa yang sebaiknya dilakukan saat melakukan undian kelompok? A. Memilih teman yang disukai. B. Melakukan secara acak untuk merata. C. Menghindari kelompok yang tidak dikenal. D. Menunjuk teman secara langsung. Jawabannya yang B. Soal Pendidikan Pancasila, kelas 3 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 1, Aku Anak Indonesia, Bagian B, Tempat Tinggalku, bagian dari NKRI. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya dalam kehidupan berbangsa. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? A. Satu bangsa. B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. C. Satu suku. D. Satu agama. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menjelaskan mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial dan bagaimana interaksi antar individu terjadi. Soal nomor 2. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? A. Karena dapat hidup sendiri. B. Karena tidak memerlukan orang lain. C. Karena saling bergantung satu sama lain. D. Karena memiliki banyak teman. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya hidup rukun dengan tetangga dalam menjaga hubungan baik di lingkungan. Soal nomor 3. Mengapa kita perlu hidup rukun dengan tetangga? A. Supaya tetangga bisa menjaga rumah kita. B. Karena kita tidak perlu bertemu mereka. C. Karena tetangga tidak penting bagi kita. D. Karena hidup rukun mengganggu kita. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Soal nomor 4. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia disebabkan oleh A. Banyaknya pulau. B. Adanya satu suku. C. Persatuan agama.
D. Sistem pemerintahan yang sama. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada di sekitar mereka. Soal nomor 5. Apa yang seharusnya kita lakukan terhadap perbedaan di lingkungan kita? A. Mengabaikannya. B. Menyikapinya dengan toleransi. C. Menonjolkan diri sendiri. D. Menghindari interaksi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi rukun tetangga, RT, dalam masyarakat. Soal nomor 6. Rukun tetangga, RT, terdiri dari A. Satu kepala keluarga. B. Beberapa keluarga yang tinggal berdekatan. C. Hanya satu suku. D. Beberapa desa. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengenali pentingnya sikap saling menghargai dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Soal nomor 7. Apa yang dapat membuat kita merasa aman di lingkungan? A. Menghargai dan saling menghormati. B. Saling bersaing. C. Menjauh dari tetangga. D. Tidak berkomunikasi. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya daerah. Soal nomor 8. Kegiatan apa yang dilakukan untuk memperkenalkan budaya daerah saat perayaan Hari Kemerdekaan? A. Perlombaan masak. B. Peragaan pakaian adat. C. Menulis puisi. D. Membaca buku. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami karakteristik dan kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Soal nomor 9. Apa yang menjadi karakteristik budaya Indonesia? A. Hanya satu bahasa. B. Kekayaan suku dan agama. C. Persatuan tanpa perbedaan. D. Monokultur. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil agar tidak tersesat saat berada di luar rumah. Soal nomor 10. Apa yang harus dilakukan agar tidak tersesat saat pergi keluar rumah? A. Tidak memberitahu orang tua. B. Mengenali alamat dan arah. C. Berjalan tanpa tujuan. D. Menyimpan ponsel. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat memahami pentingnya sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kerukunan.
Soal nomor 11. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap apa yang penting untuk menjaga kerukunan? A. Mengkritik perbedaan. B. Saling menghargai. C. Merendahkan orang lain. D. Mengabaikan lingkungan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan makna lagu Satu Nusa Satu Bangsa dalam konteks persatuan. Soal nomor 12. Apa tujuan dari menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? A. Menyatakan perbedaan. B. Memperkuat rasa persatuan. C. Menyatakan identitas pribadi. D. Mencari perhatian. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat menunjukkan cara-cara untuk melestarikan budaya Indonesia di lingkungan mereka. Soal nomor 13. Apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia? A. Mengabaikan budaya lain. B. Mempelajari dan memperkenalkan budaya lokal. C. Hanya mengikuti tren luar negeri. D. Menyimpan budaya dalam ingatan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya mengenal identitas diri dan alamat tempat tinggal untuk menghindari kesulitan saat beraktivitas. Soal nomor 14. Mengapa kita perlu mengenal identitas diri dan alamat tempat tinggal? A. Agar tidak tersesat. B. Untuk berbohong. C. Agar bisa berpindah tempat. D. Untuk menunjukkan kekuasaan. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Peserta dapat memahami bagaimana menjaga kerukunan di lingkungan sekitar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Soal nomor 15. Menjaga kerukunan di lingkungan sangat penting untuk A. Menciptakan perpecahan. B. Memperkuat persatuan. C. Menghindari tetangga. D. Meningkatkan ego. Jawabannya yang B. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.